Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang seluruh Indonesia, khususnya adalah petani porang yang ada di Jawa Tengah, karena saya sendiri adalah petani porang yang ada di Jawa Tengah. Saat ini kita berada di lahan, ya, artinya saya sendiri berada di lahan ini. Kita menengok tanaman porang yang bisa dikatakan belum pernah kita apa-apakan sama sekali. Dari mulai tanam, ya, tanamnya pun model di koak, ya, atau dilubangi. Ini tanpa gulutan, ya, tanpa bedengan. Tanaman ini sama sekali tanpa bedengan, ya, tanpa bedengan. Dan kemudian di lahan ini pun sama sekali belum pernah kita lakukan pemupukan. Kalau melihat pertumbuhan tanaman porang itu sendiri, alhamdulillah cukup bagus, kawan, ya, cukup bagus. Yang mana tanaman ini, ya, perkembangannya cukup bagus. Ini adalah tanaman batang pertama, ya, batang pertama kataknya sudah sebesar ini. Ini kataknya juga sudah sebesar ini. Kemudian ini adalah batang kedua. Perbandingan pembesar batangannya cukup kelihatan bagus. Kemudian ini adalah batang pertama, ini juga batang kedua. Kalau melihat ya, kondisi lahan semacam ini, kawan, kondisinya semacam ini, rimbun, banyak gulma, karena dari awal sampai sekarang ini yang kita lakukan di lahan ini hanya pemberian mulsa menggunakan mulsa jerami. Kalau yang ada di bawah sana masih nampak, ya, nampak kelihatan sisa-sisa dari mulsa jeraminya, dan gulmanya pun tidak begitu banyak, ya, dibandingkan dengan lahan atau tempat yang ada di sini, tapi yang di tempat lainnya. Ini sisa-sisa jeraminya masih ada nampak, gulmanya pun tidak begitu banyak. Alhamdulillah pertumbuhannya bisa dikatakan merata, ya, merata. Karena lahan ini berada lahan yang kalau orang Jawa mengatakan unda-undaan, ya, unda-undaan. Satu petak itu hanya lebarnya sekitar 2-3 meter itu. Kemudian kalau yang di bawah, ya, sama seperti itu, ya. Pertumbuhannya cukup bagus, ya, terutama adalah tanaman yang ada di baris ini, ya, yang ada di baris ini. Ini pertumbuhan tanamannya cukup bagus, merata, lebat, ya, daunnya cukup lebar-lebar, hijau. Tadi sudah kita perlihatkan kataknya juga sudah luar biasa. Ya, ini yang batang pertama, ya, batang pertama kataknya sudah nampak besar-besar. Ada yang nampak besar ada 4, yang lainnya di ujung-ujung daun itu nanti juga keluar, ya, kurang lebih nanti ada sekitar 8 biji katak, tetapi yang 4 katak kecil sekali. Nah, ini yang ada di atasnya, ya, atasnya ini gulmanya luar biasa, gulmanya luar biasa. Ini tanaman yang sebesar ini kataknya sudah mulai nampak. Ini gulmanya. Ini kalau orang mengatakan, katanya ini juga khasiatnya cukup bagus untuk kesehatan. Ini yang dinamakan adalah sirih Cina. Ya, di sini sirih Cina banyak sekali. Ini sirih-sirih Cina, ya. Gulma yang tumbuh di sini cukup banyak, beragam. Porang hitamnya juga banyak. Ini adalah porang hitam. Ini porang hitam. Tadi yang ini juga porang hitam.
gulmanya yang ada di dinding-dinding tebing juga luar biasa. Ini kita memang sengaja tanam porang yang bisa dikatakan jaraknya pun hanya sekitar 10 cm. Ini jaraknya juga 10 cm. Ini batang pertama, ini batang kedua, ini tunas ketiga. Ini batang pertama, batang kedua. Mayoritas sudah mulai tumbuh tunas ketiga. Ya, mayoritas sudah mulai tumbuh tunas ketiga. Memang ada beberapa yang masih tunas kedua, namun gulmanya luar biasa karena memang di lahan ini belum pernah kita lakukan pemupukan, belum pernah kita lakukan penyiangan. Hanya yang kita lakukan hanya di awal dia tumbuh itu kita berikan mulsa jerami. Ya, ini adalah sisa-sisa mulsa jeraminya, ya. Sisa-sisa mulsa jeraminya. Pertumbuhannya cukup bagus, artinya mulsa jerami itu selain untuk menjaga dari gulma biar tidak begitu tumbuh merata, yang kedua juga ketika dia sudah busuk bisa menjadi asupan nutrisi bagi tanaman porang itu sendiri. Nah, ini kawan, ya, katanya sudah mulai nampak lumayan. Ini batang pertama sebesar ini batang keduanya sudah cukup besar. Kemudian yang ini nampak atas, ya, itu juga porang, sampai atas sana juga porang. Ya, alhamdulillah kita uji coba tanam yang semi liar semacam ini sudah tumbuh kembang dengan baik, dan kita lihat tanamannya pun bisa dikatakan tidak ada yang kena penyakit, istilahnya busuk batang atau yang lainnya. Walaupun tanaman di sini, ya, tanpa menggunakan gulutan, ya, tanpa menggunakan bedengan, ini bisa dilihat di video, ya, tanpa menggunakan bedengan. Akan tapi memang lagi-lagi permasalahan utama bagi pembudidaya porang adalah gulma. Ya, ini lagi-lagi gulma. Kalau yang ini lumayan, ya, di sini lumayan agak bersih, walaupun ada beberapa ini gulma yang tumbuh. Kalau yang ini full tumbuh gulma. Ini porangnya tumbuh merata, kawan. Alhamdulillah, walaupun kita menggunakan perawatan yang minim, tanpa pupuk dasar, ya, tanpa pupuk susulan, ini porangnya sudah mulai tumbuh yang, ya, tumbuh lumayan lah. Katanya juga isi, ya, katanya juga lumayan isi. Ini penampakannya semacam ini, ya, penampakannya, ya, walaupun gulma ada di kanan kiri full menutupi porang. Kalau di sini malah seolah-olah tidak nampak porangnya karena gulma dan porang tumbuhnya hampir merata, tingginya hampir merata. Ini di sini bukan berarti saya sendiri menyarankan kepada Anda semua untuk tanam porang ala kadarnya, tidak. Tapi itu hanya uji coba bahwa ketika lahan kita subur, lahan kita bagus, dan kemudian kita hanya memberikan mulsa jerami, ya, mulsa jerami, ini ternyata pertumbuhan dari porang cukup bagus, ya. Selain dia menjaga lahan agar tidak gulmanya merata, yang kedua setelah busuk ternyata dapat untuk menutupi untuk nutrisi dari tanaman porang itu sendiri. Demikian dulu, kawan. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga bermanfaat tayangan video ini. Terima kasih banyak atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.